Baik adik-adik, di video kali ini kita akan membahas soal-soal berkaitan dengan hukum Newton tentang gerak. Fisika SMA kelas 10. Sebuah sistem katrol kondisi mula-mula, kedua benda diam dengan M1 4 kg, M2 6 kg. Ya, di sini ada katrol, masanya diabaikan. M1 4 kg, maka nanti di sini akan bekerja gaya berat W1. Berat itu massa kali gravitasi, berarti 4 kali 10 sama dengan 40 Newton. Betul ya? Kemudian di M2 akan bekerja gaya berat W2, M2 kali gravitasi 6 kali 10 sama dengan 60 Newton. Kemudian di sini ada katrol, massanya diabaikan. Maka kalau massa katrol diabaikan, gaya tegangan tali di kiri sama dengan gaya tegangan tali di kanan. Nah, soalnya adalah tentukan yang pertama percepatan gerak benda. Percepatan itu simbolnya A, satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian yang B, tentukan besarnya tegangan tali. Lalu yang C, tentukan jarak yang ditempuh kedua benda dalam waktu 2 sekon. Maksudnya benda kedua ya, jadi jarak yang ditempuh oleh benda kedua dalam waktu 2 sekon. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama, yaitu menghitung percepatan gerak benda. Nah, kita tahu percepatan gerak benda bisa kita hitung dengan menggunakan hukum Newton yang kedua. Karena di sini benda memiliki percepatan berarti bergerak lurus berubah beraturan. Hukum Newton yang kedua, A sama dengan sigma F dibagi dengan M total. Ya, jadi percepatan itu sama dengan gaya dibagi massa. Nah, karena gayanya lebih dari 1, kemudian massanya lebih dari 1, maka A sama dengan sigma F dibagi dengan M total. Di sini gaya 40 Newton lebih kecil dibandingkan dengan 60 Newton. Betul ya? Jadi yang menang itu adalah W2. Nah, logikanya nanti M2 itu akan bergerak ke bawah. Kemudian M1 karena dia kalah, dia akan bergerak ke atas ya, bukan ke bawah. Lalu katrol ini akan berputar searah dengan jarum jam. Sehingga nanti sigma F di sini isinya adalah gaya yang besar dikurangi gaya yang kecil, berarti 60 dikurangi 40 dibagi M total, M1 ditambah M2, berarti 4 ditambah 10. 60 dikurang 40, 20. Betul ya? 20, ini bukan 10 ya, melainkan 6. Nah, ini 6 kg, bukan 10. Berarti 20 dibagi 10. 20 dibagi 10 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau ditanya berapakah besar percepatan gerak benda, berarti jawabannya berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan M1 dan percepatan M2. Kalau M1 percepatannya naik, kalau M2 percepatannya turun. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu menghitung tegangan tali. Nah, untuk menghitung tegangan tali, kita bisa menggunakan M1 atau M2. Ya, kita sepakati kita gunakan M1 ya. Jadi kalau pada M1, bentuk hukum Newton yang keduanya adalah sigma F sama dengan M1 kali A. Jadi fokus di M1 ya. Nah, di M1 itu bekerja dua buah gaya. Yang pertama adalah gaya tegangan tali, arahnya ke atas ya. Panahnya ini kan ke atas, berarti tegangan tali itu arahnya ke atas. Kemudian W1 arahnya ke bawah. Karena M1 itu bergerak naik, maka nanti yang menang itu adalah gaya tegang tali. Selalu sigma F itu adalah gaya yang menang dikurangi gaya yang kalah ya. Berarti gaya yang besar di sini adalah gaya tegang tali. Yang kecil itu adalah W1, berarti T dikurangi 40 sama dengan M1. M1-nya berapa? 4 ya. Dikalikan dengan A, hanya 2. Berarti tegang tali sama dengan 8 min 40 pindah ruas berarti jadi plus ya. Ini 8 ditambah 40 sama dengan 48 Newton. Nah, kalau adik-adik nanti menggunakan M2, nanti hasilnya pasti sama ya. Silakan nanti dicoba ya. Jadi kalau pada M2, hukum Newton yang keduanya adalah sigma F sama dengan M2 kali A. Kemudian karena pada M2 yang menang itu adalah gaya 60 Newton ya, arahnya ke bawah. Berarti nanti sigma F-nya itu adalah gaya yang menang dikurangi gaya yang kalah. Berarti bukan T min 60, melainkan 60 dikurangi T. Ya, jadi 60 dikurangi T sama dengan M2. M2-nya berapa? M2-nya 6. Berarti ini 6 kali 2. Nah, ini kalau dihitung nanti pasti ketemunya 48 Newton. Ya.
Jadi intinya adik-adik boleh menggunakan M1, boleh menggunakan M2. Karena gaya tegang tali di kiri sama dengan gaya tegang tali di kanan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya yang terakhir, yaitu menghitung jarak yang ditempuh benda kedua dalam waktu 2 sekon. Karena di sini ada percepatan, berarti benda M1 dan M2 bergerak lurus berubah beraturan. Ingat ya, gerak lurus berubah beraturan. Kalau ditanyakan jarak, maka rumusnya adalah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Betul ya? Ini adalah rumus mencari jarak pada gerak lurus berubah beraturan. Nah, karena di soal dikatakan bahwa kondisi mula-mula kedua benda diam, berarti V0-nya sama dengan 0, maka ini bisa kita coret. Berarti S sama dengan setengah AT kuadrat. S sama dengan setengah, A-nya 2, kemudian T-nya 2 sekon, berarti ini 2 kuadrat. Kalau ini saya coret, berarti S sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4 meter. Artinya, benda M2 itu dalam waktu 2 sekon akan menempuh jarak 4 meter. Sebenarnya benda M2 dan M1 dalam waktu 2 sekon logikanya akan menempuh jarak yang sama ya. Jadi M2 akan turun 4 meter, yang M1 akan naik 4 meter. Jadi nanti kalau ditanya dalam waktu 2 sekon berapakah jarak antara M1 dan M2, ya berarti 4 meter ditambah 4 meter sama dengan 8 meter. Itu kalau ditanya apa? Kalau ditanya jarak antara M1 dan M2. Nah, di soal kali ini yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh oleh benda kedua. Nah, berarti jawabannya adalah 4 meter. Baik adik-adik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini berkaitan dengan sistem katrol ya, menggunakan hukum Newton yang kedua. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian klik like dan share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Jika kesulitan, boleh berkomentar di bawah. Silakan bertanya di sana, nanti pasti saya akan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya masih berhubungan dengan hukum Newton.